Salam jumpa Sobat UMKM Bali. Kali ini bersama Kania yang akan memandu selama 30 menit ke depan program Beranda UMKM Rumahnya Wirausaha Bali. Hari ini telah hadir di studio seorang wirausaha yang memiliki usaha di bidang self-express laundry. Kali ini beliau akan berbagi pengalaman dan juga ceritanya tentang usaha yang telah beliau dirikan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sapa Bapak Andika. Apa kabar Bapak? Ya, selamat pagi. Ya, baik. Baik. Ya, jadi sudah berapa lama usaha Self Laundry Express ini Bapak dirikan? Kita mulai usaha Laundry Express ini itu sejak tahun 2024. Ya, dimulai dari satu cabang dulu di The Bagus Mantra. Jalan The Bagus Mantra. Ya. Satu cabang, apa mungkin ada cabang-cabang lainnya? Ya, setelah itu kita melihat itu ada potensi untuk bisa kita kembangkan lebih besar lagi. Kita coba untuk buka yang cabang yang kedua di Jalan Trenggana, ya, di Jalan Trenggana di Denpasar. Dan setelah itu baru tahun di 2026 ini kita buka cabang yang ketiga yang di Kuta di Jalan Tegasari. Ya, jadi saat ini kita sudah ada 3 cabang untuk Binatu Laundry Express. Jadi kita ada di The Bagus Mantra 1, dan kemudian di Jalan Trenggana di Penate, dan kemudian satu lagi di Tegasari di Kuta. Ya. Berarti untuk saat ini sudah ada 3 cabang, begitu Pak? Ya, betul, sudah Ya, ada 3 cabang. Ya. Untuk saat ini kan Bapak sudah membuka 3 cabang gitu. Mungkin ada latar belakang atau cerita-cerita di balik Bapak memutuskan untuk membuka cabang-cabang lainnya, begitu Bapak? Ya, jadi kita melihat di situ ada kebutuhan untuk layanan cuci laundry yang mana di sana belum ada yang mengisi juga. Nah, untuk itu kita coba untuk masuk di sana sebagai menjawab kebutuhan dari masyarakat sekitar sana. Melihat adanya potensi, Ya. jadi masuk di sana Betul, untuk membuka betul. cabang. Mencoba begitu. cabang di situ. Iya. Bapak ini kan sudah memiliki beberapa bisnis begitu Pak. Ya. Jadi saya ingin tahu kenapa Bapak memutuskan untuk membuka bisnis di bidang laundry ini Pak. Mungkin Oke. boleh diceritakan kepada Sobat UMKM? Jadi kita buka usaha Laundry Express ini memang ini adalah bentuknya adalah mungkin agak berbeda dengan background usaha saya yang sebelumnya ya, gitu. Karena memang kalau usaha kami sebelumnya itu adalah bergerak di bidang IT. Nah, kemudian di sini adalah laundry. Kami coba untuk mencari peluang untuk bisa memberikan lapangan usaha, lapangan pekerjaan di sektor bawah ini ya, dan juga bisa untuk memberikan solusi untuk buat mereka masyarakat yang saat ini udah kondisinya adalah semuanya serba cepat, dan kemudian agar dimana mereka juga bisa praktis untuk bisa mencuci dan kemudian mengeringkan, jadi bisa menggunakan jasa Binatu Laundry Express ini, begitu. Begitu. Ya, bagus sekali mungkin ya, melihat banyak sekali potensi, terus untuk membuka lapangan pekerjaan juga, bagus sekali Bapak. Jadi sebenarnya awal mula Bapak terinspirasi untuk menjalankan bisnis laundry ini sebenarnya bagaimana Pak? Inspirasi nggak ada ya, jadi flow aja gitu. Jadi saya melihat di situ ada potensi yang cukup bagus untuk bisa untuk bisa dicoba untuk suatu bisnis baru gitu ya. Dan kemudian saya coba untuk yang pertama, dan kemudian yang pertama juga hasilnya juga cukup menjanjikan, ada potensi untuk itu ya. Akhirnya kita coba untuk yang lain-lainnya juga gitu, di tempat lainnya juga kita coba untuk mencari celah dari masalah-masalah yang ada. Jadi mulai dari adanya ketidakadaan fasilitas untuk laundry di daerah tersebut, ya kita coba isi untuk di sana. Di daerah situ ada laundry, tapi laundry yang mungkin kiloan seperti itu ya. Jadi kita di sini sebenarnya coba membantu mereka juga. Jadi mereka yang mau
laundry keluhan kita ajakkan sebagai mitra kita juga. Jadi mitra untuk bisa kita gandeng mereka untuk biar bisa murah jatuhnya buat mereka, untuk bisa sebagai partnership dari kita juga begitu. Iya. Kalau untuk konsep ini apakah konsep franchise atau bagaimana, Pak? Konsepnya kita belum franchise, tapi mungkin juga akan mengarah ke sana juga ya. Cuma kita akan cobakan untuk di internal kita dulu, dan kemudian bila internal kita sudah cukup bagus dan kemudian ini juga bisa kita duplikasi ke tempat yang lainnya, baru kemudian kita beranikan diri untuk melakukan franchising. Kalau boleh tahu Bapak, mungkin boleh dijelaskan layanan-layanan yang diberikan oleh Binato Express ini apa saja, dan terutama khususnya kan ini ada kata Express di sini Bapak. Seberapa cepat sebenarnya layanan yang bisa diberikan kepada pelanggan begitu? Oke. Jadi sebenarnya laundry itu ada di situ ada laundry coin, ada laundry express. Jadi express itu sebenarnya laundry yang ada untuk full service-nya gitu. Jadi mulai dari kita di situ menyediakan untuk laundry self service, ada untuk laundry full service juga. Laundry self service itu jadi mereka yang ingin cuci sendiri layanan dengan menggunakan mesin kami, itu bisa datang ke tempat kami dan kemudian mereka bisa mencoba untuk laundry sendiri. Tentunya ditunggu ya, seperti itu. Atau kita juga ada layanan langsung dengan full service, jadi mulai dari cuci, kering hingga setrika itu sudah langsung di dalam satu paket, itu bisa di tempatnya kami. Tapi apakah semuanya dikerjakan maksudnya oleh pelanggannya langsung atau bagaimana? Self service itu memang dikerjakan sama pelanggannya sendiri. Begitu. Mulai dari nyuci, mengeringkan, sampai dengan melipat gitu. Atau kita juga ada jasa untuk melipat, tapi ada biaya lagi untuk melipatnya. Ada biaya tambahannya begitu? Biaya tambahan juga. Untuk mesin cucinya apakah berbeda dengan laundry lain begitu Bapak? Mesin cuci yang digunakan? Mesin cuci berbeda ya, kalau untuk di kiloan itu berbeda karena kita di sini mencoba untuk dikomersialkan kan. Tentunya punya daya tahan yang cukup, yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau untuk di tempat kita tuh di situ kita ada menggunakan LG sebagai sebagai mesin cucinya. Itu mulai dari yang front load ya, jadi yang dimasukkan dari depan. Kapasitasnya mulai dari 15 sampai 22 kg. Itu untuk mesin cuci, dan kemudian juga punya smart mesin cuci lah ya. Jadi dia bisa mendeteksi untuk berapa kilogram dia akan cuci di situ, nah seperti itu. Dan kemudian di situ ada fasilitas untuk pengeringnya, kita menggunakan jasa pengering dari Speed Queen dan Maytag ya, yang saat ini sudah menjadi andalan untuk di industri laundry ya. Iya. Berarti tadi kan sudah dijelaskan beberapa spesifikasi dari mesin cuci yang Bapak gunakan begitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit keunggulan dari mesin cuci dari laundry yang Bapak gunakan? Keunggulannya jadi gini. Jadi keunggulannya itu di mesin cuci LG ya. Itu kita bisa kontrol dari HP juga. Bisa kontrol dari jarak jauh. Dari jarak jauh kita bisa melihat apakah dia load apa tidak, ya, seperti itu. Tentunya kita akan terhubung dengan internet kan di sana, seperti itu. Dan kemudian kita bisa tahu juga ini mesin cucinya perlu diservis berapa lama lagi, seperti itu. Yang penting di bisnis laundry ini yang paling penting adalah bagaimana kita merawat mesin cuci yang sudah ada, dan juga peralatan-peralatan pendukung yang lainnya seperti kayak mesin cucinya, terus kemudian pengeringnya, terus kemudian tandon, terus kemudian instalasi listriknya, instalasi airnya juga. Nah itu kita harus benar-benar rawat karena itu yang paling utama. Kalau di kami kita cek setiap minggu, itu kita lakukan namanya perawatan, terus kemudian pembersihan setiap hari ya. Terus perawatan dilakukan setiap minggu. Kalaupun ada yang rusak atau langsung kita segera ganti agar jangan sampai merembet ke
apa namanya, Maintenance-nya harus ya, benar-benar harus terus dijaga. harus dijaga, maintenance-nya harus dijaga. Itu yang paling utama di bisnis ini adalah seperti itu. Mengutamakan maintenance, kenyamanan pelanggan, Ya, gitu. betul. Beranda UMKM. Rumahnya Wirausaha Bali. Grand opening, kini Binatul Laundry Express Bali hadir di Kuta. Mau laundry mandiri? Gampang, tinggal tap kartu, atur mesin, dan mesin yang modern akan mencuci bajumu. Bisa juga drop off laundry atau pilih full service dari cuci, setrika, dan lipat. Ada layanan antar jemput juga, tinggal hubungi nomor di layar ini ya. Ada wifi, colokan yang nyaman buat kamu. Yuk datang ke Binatul Laundry Express Bali, cepat, bersih, dan profesional. Oke, jadi mungkin selanjutnya Bapak boleh dijelaskan secara singkat sistem penggunaan mesin cuci dari laundry Bapak. Kan ini mesin cuci modern ya Bapak ya. Sistem penggunaannya itu bagaimana jika pelanggan melakukan self service itu tadi sudah dijelaskan ya menggunakan koin ya Bapak ya? Iya, ada yang koin, ada yang tap juga. Oh, ada yang koin, ada yang tap. Tap itu pakai kartu Bapak? Ya, jadi ibaratnya nanti kalau seandainya pelanggan seperti mbaknya nanti mau datang ke tempatnya kami, yang pertama kali yang dilakukan pertama harus ditimbang dulu untuk cuciannya, berapa yang akan dimasukkan, karena kita di sini adalah hitungannya adalah per 8 kiloan. Per 8 kilo? Iya, per 8 kilo satu loadnya itu 8 kilo. Jadi kalau mamanya lebih dari 8 kilo kita masukkan sebagai 2 mesin, begitu. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena untuk menjaga keawetan mesinnya juga, gitu. Ya. Tidak boleh ditimpa-timpa, cepat ya, rusak. jadi nggak bisa ditumpuk semua, gitu kan. Nah, terus kemudian setelah ditimbang, baru kemudian kita masukkan di dalam sistem. Terus kemudian pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran di sana, atau nanti bisa dilakukan pembayaran di belakang. Nah, setelah itu tenaga kami akan segera untuk melakukan pemrosesan untuk loading tersebut, bahan cucian tersebut. Nah, setelah itu pencucian, pelanggan bisa juga melakukan self service sendiri dengan cara mencuci sendiri di situ, dengan tenaga kami akan memberikan koin yang memang bisa digunakan untuk masukkan di sana, ya, baik itu untuk mesin cuci maupun untuk yang di pengeringnya, begitu. Nah, setelah itu sudah selesai, tinggal dibawa pulang gitu ya. Sangat Itu yang sederhana berarti ya. self service-nya seperti itu. Tapi kalau yang full service hampir sama seperti yang self service, cuma bedanya adalah kalau full service itu kita ada setrikanya. Oh. Ya, jadi setrika itu ada yang reguler itu bisa sampai sehari 2 hari, ya, artian dia membawa cucian di sana, dan kemudian minimumnya adalah 3 kg. Ada yang ekspres juga Pak untuk ada yang ekspres juga. Yang ekspres itu 2-3 jam saja gitu. Jadi 2-3 jam sudah bisa diambil tuh cuciannya. Jadi kita kalau seandainya sudah ada ini, kita langsung proses untuk cuciannya dan kemudian termasuk sampai dengan setrikanya semua. Termasuk gitu. cepat ya Pak prosesnya? Ya, termasuk lumayan cepat ya. Iya. Jadi buat mereka yang sorenya harus ada acara atau apa gitu ya, yang nggak mungkin dia harus cuci dalam 1 hari gitu, dia bisa lakukan dengan menggunakan jasa ekspres kita. Jadi cuma 2 jam 3 jam udah selesai gitu. Berbicara tentang pelanggan Bapak, mungkin ada target sasaran pelanggan Bapak ini dari kalangan apa saja? Sebenarnya umum aja ya, untuk masyarakat pada umumnya yang memang membutuhkan namanya pelayanan laundry yang bersih, cepat, rapi, itu bisa datang ke tempat kami di Binatul Laundry Express. Ya, jadi kita pelayanannya, marketnya kita di umum aja. Jadi buat mereka yang pekerja atau pekerja kantoran, terus kemudian juga untuk di daerah perumahan, seperti itu, dan juga untuk di untuk di daerah pariwisata juga kita buka juga di daerah situ, untuk perhotelan, untuk hotel-hotel, untuk mereka yang nginap itu bisa membawa laundrynya ke tempat kami. Banyak juga kita kerjasama dengan villa-villa
dan kemudian hotel-hotel yang mana pelanggannya mereka membutuhkan jasa laundry, mereka bisa menggunakan jasanya di kita. Kita juga ada fasilitas tuh antar jemputnya juga ya. Oh, ada antar jemputnya? Ada fasilitas. Untuk antar jemputnya apakah dikenakan biaya ongkos? Ada biaya kenakan ongkos juga. Gitu. Oh, begitu. Jadi sangat paket komplit Bapak ya? Iya, iya. Ya. Untuk masih berbicara tentang pelanggan Bapak, apakah pelanggan-pelanggan di Binatu ini biasanya itu lebih menyukai self-service laundry atau pelayanan yang masih dihandle oleh staff begitu Bapak? 50-50 ya. 50-50. Ya, jadi baik yang pelanggan untuk self service maupun yang pelanggan untuk yang full service itu hampir merata ya. Jadi hampir imbang gitu loh. Jadi makanya kita buat mereka yang nggak punya waktu, mereka bisa menggunakan fasilitas untuk self service tapi yang dititip. Ada fasilitas itu namanya adalah. Bagaimana itu sistemnya? Ya, sistemnya adalah dia pengen self service tapi nggak punya waktu, dia tinggal titip aja di kita. Ada jasa titipnya di situ. Oh. Iya, jadi jasa titipnya itu fungsinya adalah untuk biar bisa dia tinggal, tapi dia bisa pada saat dia mau ambil dia sudah ready karena sudah dikerjakan oleh tenaga kami. Tapi apa itu masih bisa dikatakan self service, Pak? Sudah dihandle oleh staff. Iya, dianggapnya makanya seperti kayak self service, tapi makanya kita di situ paketnya itu adalah cuci tunggu ya. Cuci tinggal, sorry. Cuci tinggal. Iya, cuci ditinggal gitu. Jadi makanya kita bedakan di situ. Ada self service, ada cuci tinggal, dan kemudian ada yang namanya full service gitu. Cuci tinggal tuh ya ibaratnya semi full service, semi self service, tapi ya dia tinggal aja gitu. Semi berarti sebenarnya tidak secara langsung self service. Secara langsung, karena kan ada juga yang pengennya nunggu. Terus kemudian sambil nunggu dia mungkin bisa main internet di sana atau mau kerja atau apa, silahkan aja di situ kan, karena kita juga ada fasilitas wifi-nya juga gratis di situ. Ada wifi gitu. Ada untuk fasilitas wifi-nya ada. Dan kemudian buat mereka yang nggak punya waktu untuk itu, dia bisa yaudah dia tinggalin aja cuciannya di sana. Nah, tenaga kita yang akan melakukan selebihnya itu tenaga kita yang akan kerjakan gitu. Cuci tinggal, cuci titip, ya drop off lah ibaratnya. Iya. Untuk staffnya ada berapa? Staffnya untuk satu outlet itu ada yang 2, ada yang 3 gitu. Berbeda-beda ya setiap tempat. Gitu. Untuk satu outlet rata-rata 3. Berarti total untuk staffnya dari semua? Kita di situ ada 9. Juga manajer. Oh, ada manajer. Ada manajer, ada asisten manajer juga yang untuk melihat operasionalnya, mengatur operasional itu akan diatur sama manajer sama asisten manajer begitu. Termasuk untuk maintenance-nya. Ya. Untuk bukanya apa? Buka setiap hari atau mungkin Bapak ada ambil hari libur gitu di hari Minggu? Jadi kita buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 10. Jadi saat ini kita ya hampir setiap hari lah buka ya gitu. Setiap hari, tidak ada hari libur berarti Pak ya? Nggak ada hari libur, tapi untuk pekerja kita berikan hari libur satu hari dalam 1 minggu. 1 hari 1 minggu, begitu. Oke. Ini sekalian promosi Bapak, mungkin ada promo-promo menarik dari Binatu Laundry begitu? Iya. Atau promonya mungkin yang bisa Bapak berikan biasanya secara berkala itu apa Bapak? Iya, jadi kita ada banyak promo ya, mulai dari kita buatkan promo di sini untuk 10 orang yang laundry di kami akan mendapatkan 1 gratis laundry. 8 kilo. 8 kilo itu. Ya, jadi 1 lotnya itu dapat diskon 50%. 50%. Untuk yang mempostingkan video di tempat kami di Laundry Express, Binatu Laundry Express, itu ditunjukkan kepada tenaga kami di sana, nanti akan dipotong 50%-nya tuh setiap mengambil paket cucian, paket untuk laundry tempat kami. Sekalian promosi kepada sobat UMKM. Ya, mungkin kepada teman-teman yang mau datang ke tempat kami dan kemudian
videoin aja, testimoni aja di situ, terus kemudian nanti tinggal bisa kita akan langsung cut 50%. Berikan 50% Ya, diskon, betul. ya begitu. Beranda UMKM. Rumahnya Wirausaha Bali. Orang tercepat bakal dapat 5 voucher laundry setengah harga. Caranya, bikin video sekreatif mungkin di Binatu Laundry Express Bali. Kemudian, upload ke TikTok atau Reel Instagram kamu, tag Binatu pakai hashtag laundry ke Binatu. 20 orang tercepat dan video yang paling kreatif akan mendapatkan 5 voucher laundry setengah harga untuk full service. Yuk buruan, siapa tahu kamu yang paling beruntung. Oke, terima kasih untuk Ya, promosinya, terima Pak. kasih sama-sama. Jadi, saya juga ingin tahu dalam menjalankan bisnis itu kan pasti ada kendala-kendalanya, Bapak ya. Ya. Untuk sejauh ini, kendala yang Bapak sudah hadapi itu apa saja untuk menjalankan Binatu Self Laundry ini, Pak? Binatu Express ya. Iya. Yang kendalanya sebenarnya adalah ada di SDM-nya, terus kemudian juga untuk di perawatan, ya paling itulah yang kita kenal kendala di sana. Kenapa itu maintenance-nya, Pak? Kalau maintenance kita harus jeli ya mengenai maintenance itu. Jadi kalau ada kerusakan sedikit aja kita harus benar-benar bisa aware kalau seandainya itu ada kerusakan. Jadi jangan sampai kita biarkan kerusakan itu jadi akhirnya ini bisa merembet ke perawatan yang lainnya begitu. Mungkin pernah nggak ada miss gitu, kayak tidak sadar, oh ternyata ada yang perlu kita maintenance cuman kita miss gitu. Sejauh ini apa pernah seperti itu, Bapak? Kalau saat ini sih karena kita terus pantau ya, Iya. jadi kita nggak ada kendala apa-apa. Cuman paling kita mencoba untuk babatkan untuk menjadi rutinitas pekerjaan kita sehari-hari untuk biar bisa tahu kendalanya di mana untuk maintenance tersebut. Berarti sejauh ini masih aman terkendali ya? Ya masih aman sih. Ya, gitu. begitu. Termasuk SDM itu kita mulai dari recruiting, terus kemudian training, itu kita benar-benar didik dulu sebelum kita masukkan ke lapangan. Jadi kita mulai dari bagaimana menghandle tamu, bagaimana untuk merawat pakaian yang akan dicuci, terus kemudian memberikan pendidikan mengenai dasar-dasar untuk mencuci, untuk yang biar bisa tidak tercampur dan segala macam, itu untuk luntur segala macam, itu kita harus berikan pendidikan seperti itu kepada mereka. Kepada staff-staff. Ya, kepada staff-staffnya itu. Iya. Sehingga mereka bisa advance lah kalau sana ditanya sama pelanggan mengenai bagaimana cara merawat pakaian yang benar, yang baik segala macam, dia bisa menjawabnya itu. Iya. Ya. Gitu. Ya. Mungkin masih ada beberapa keinginan atau harapan-harapan Bapak yang belum terwujud mengenai self express laundry ini, Bapak boleh diceritakan mungkin? Untuk Binatu ya. Iya. Ya, nah untuk Binatu yang belum terwujud itu adalah kita membangun di beberapa tempat. Jadi target saya adalah di 5 titik dulu gitu untuk target pertamanya. Setelah itu baru masuk ke kita membantu untuk mereka-mereka yang ingin membuat ada tambahan income dengan investasi di laundry, itu bisa kita deliver gitu dengan membuat franchise di sana. Berarti untuk sekarang targetnya mungkin membuka 5 cabang, Bapak? Iya. Apa nextnya tambah? Enggak, ya makanya 5 cabang dulu. 5 cabang dulu. 5 cabang dulu. 5 titik, dan kemudian kita belajar dari sana. Dari 5 titik itu kita belajar, coba dari situ apa yang kurang, apa yang sama, karena di sini saya terus belajar ya. Di sini saya tidak menutup diri bahwa saya harus belajar karena ini sesuatu yang baru juga buat saya gitu. Ya itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya sudah dengar tentang slogan Binatu Express Laundry ini, Pak. Yeah. Jadi slogannya ini kan solusi cuci praktis, cepat dan mudah, ke Binatu aja, begitu. Jadi ini kan merujuk ke pengalaman dari pelanggan. Mungkin Bapak bisa berikan himbauan kepada sobat beranda UMKM, kenapa harus ke Binatu Laundry Express, begitu.
kenapa ke Minato Laundry Express? Satu, cucianmu beres ya, jadi kamu nggak perlu ribet harus pakai listrikmu sendiri atau mungkin pakai ngucek-ngucek segala macam. Udah kasih aja ke tempatnya kami cuciin, kami keringin, dan kemudian kamu tinggal datang ke sana udah beres. Di samping itu juga hasilnya pun juga bagus ya, dilipat, kalau minta bisa dilipat langsung bisa dilipat, atau mungkin dibuatkan full service juga bisa kayak gitu. Jadi waktu dia bisa gunakan untuk yang lain. Tenaga otomatis juga pasti kalian nggak capek ya nyuci sendiri ya. Nah, ini ada nih tenaga cuci yang sudah profesional di bidangnya, dan kemudian otomatis murah biayanya ya. Biayanya apa? Karena kalau di rumah pasti harus ngeluarin listrik, harus ngeluarin namanya air. Belum tentu juga di rumah ada fasilitas, atau di kos-kosan ada fasilitas untuk itu. Itu kita udah kita tinggal beres aja di situ ya. Tinggal terima beres. Tinggal beres aja. Otomatis biayanya murah, pasti murah. Karena 8 kilogram itu bisa dengan biaya untuk untuk self service itu cuma 20.000 untuk 8 kilo. Untuk 8 kilo itu? Sampai dari di beberapa cabang ya. Karena setiap cabang kita punya harga sendiri-sendiri. Untuk yang di Denpasar seperti kayak di Trenggana sama di Bagus Mantra itu 8 kilo itu adalah cuman 20.000. Mulai dari untuk self service-nya. Jadi 10.000 untuk yang washing, dan kemudian 10.000 untuk yang pengering. Jadi cukup murah kan? Jadi udah sampai kering tuh. Iya. Karena musim hujan, kalau sananya matahari nggak ada gitu kan, gimana caranya ngeringin? Nah, bisa menggunakan jasanya, bisa menggunakan alatnya kami nih di sini. Iya. Untuk 8 kilo 20.000 tergolong cukup terjangkau. Ya, sangat terjangkau ya gitu. Iya. Jadi untuk apa tenaga kita bisa manfaatin yang lain, Iya, waktu betul. kita juga bisa manfaatin yang lain. Iya, betul Ya. sekali. Oke. Ya, terima kasih Bapak sudah berbagi pengalaman dan sama-sama. juga kisah untuk Sobat UMKM di sini. Ya. Mungkin demikian saja Bapak untuk sharing-sharing kita Ya. pada hari ini. Jadi itu saja episode untuk Beranda UMKM pada hari ini. Semoga episode kali ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi kepada Sobat UMKM dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk nantikan episode Beranda UMKM Rumahnya Wirausaha Bali di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.